Eh, berapa lama dari penolakan terhadap permintaan saham itu sampai akhirnya keluar podcast dari Haris Azhar dan Prabowo? Ya, saya kira Pak Lambok sama itu ketemu mereka dengan Jody itu Maret April. Saya kira ya setelah itu tidak ada kontak, ya, mungkin Maret April atau Mei terakhir itu. Dari periode itu apakah ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Haris Azhar yang mencoba mengkomunikasikan hal tersebut, atau memang lepas komunikasi sama sekali? Sama sekali tidak ada kontak lagi, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, tadi ada bilang sempat berkomunikasi dan sering juga promosi KPK. Pernah datang nggak Haris Azhar itu ke kediaman saudara saksi sendiri? Haris Azhar itu saya kira beberapa kali datang ke rumah saya dalam banyak konteks. Dalam waktu periode permintaan saham itu atau sebelum sudah lama gitu? Ya, sebelumnya sampai kepada juga permintaan soal saham itu, pengurusan saham. Komunikasi seperti itu lancar, artinya untuk menyampaikan pemikiran, pendapat dan hal-hal yang dianggap perlu oleh kalian berdua itu sebenarnya bisa berhubungan secara langsung. Ya, saya lakukan karena saya ingin membantu. Kalau memang harus dibantu, itu sebabnya saya minta legal advisor saya Pak Lambok untuk membaca, mempelajari pantas kayaknya dibantu. Karena saya selalu kalau mau melakukan tadi langkah-langkah, pendapat itu buat saya paling penting. Jadi saya tidak salah. Baik, lalu mengapa yang Anda tahu terkait dengan podcast ini tidak ada konfirmasi dari terdakwa Haris Azhar? Ya, itu lagi yang saya sayangkan, Yang Mulia. Kenapa enggak tanya saya? Padahal bisa langsung komunikasi. Kan kita komunikasi bagus. Dia datang ke kantor saya, datang ke rumah saya, komunikasi WA. Kan bisa tanya. Dan kita juga minta maaf lagi, supaya dia minta maaf tidak juga. Jadi menurut saya ada kesombongan yang menurut saya mau perbaiki. Karena begini, Yang Mulia, sampai dari kedutaan asing pun, duta besarnya datang ke saya. Dia menyampaikan itu. Dia bilang dari Kemlunya mereka. Saya bilang, kau boleh pilih dia atau pilih saya. Karena saya bilang saya lakukan semua ini benar. Anda boleh jawab sekarang. Terus dia bilang, enggak, kita itu hanya menyampaikan saja. Jadi saya bilang jangan pernah negara kami ini dicampuri oleh asing. Kami negara berdaulat. Dan itu sebabnya, Yang Mulia, saya mau audit, usulkan itu semua LSM yang mendapat dana dari mana. Baik, saudara saksi, mungkin kembali lagi ke penanganan perkara ini. Pada saat memang Anda berkomunikasi dengan Haris Azhar, itu membicarakan masalah apa sebenarnya? Sebenarnya banyak hal yang Mulia yang kami bicarakan, tapi banyak fokus tadi masalah saham ini, masalah tadi hak daripada suku yang ada di dekat Timika sana. Ya, saya juga berempati mengenai ini, makanya saya minta tadi staf saya untuk lihat. Tapi kan tidak segampang itu juga, dan saya juga telepon Freeport jawab CEO-nya ini kan suku mana dulu, kita perlu klarifikasi karena banyak sekali suku yang mengklaim di sana mengenai kepemilikan saham tadi. Haris Azhar sendiri berlaku sebagai apa, atau dia kapasitas sebagai sampai bisa meminta saham terhadap suku itu? Apakah dia mewakili suku itu? Bagi apa, saudara tahu? Saya tidak paham, Yang Mulia, apa status yang bersangkutan. Baik. Terakhir, dalam komunikasi itu apakah dijelaskan secara detail berapa banyak saham yang diminta? Tidak sampai detail mengenai itu, tapi meminta sejumlah saham. Kalau saya tidak keliru, saham berapa persen gitu ya, mengenai itu saya lupa. Saham di perusahaan apa? Kenapa? Sahamnya di perusahaan apa yang diminta? Ya, yang saya malah seingat saya coba mengingat semua. Saya bilang, kalau kamu mau ngasih tuh nanti ke suku ini, kalau betul, saya sih ingin supaya itu dilakukan pada pendidikan, jangan diberikan pada uang.
Karena menurut saya, dengan pengalaman saya 22 tahun punya foundation saya, yang menyekolahkan orang-orang tidak punya, itu dampaknya lebih besar daripada sekedar memberikan uang. Itu saya sarankan waktu itu. Baik. Apakah Saudara Haris Azhar mewakili pemerintah daerah juga pada saat dia meminta saham untuk kan ini perwakilan dari suku, seharusnya perwakilannya kan pemerintah daerah. Ini saya masih mencoba menggali apa kaitannya, apakah penasihat hukumnya atau sebagai apa? Ya itu yang saya tidak jelas juga, Yang Mulia, apa kaitan Saudara Haris dengan tadi suku yang ditanyakan oleh jaksa. Tapi ya sebagai teman saya coba untuk membantu yang saya bisa bantu. Tapi saya mau selalu dalam aturan main koridor hukum yang ada. Nah itu yang saya lihat dari tim saya kok belum ketemu. Jadi komunikasi itu terberhenti di sana. Baik. Cukup dan cukup. Baik. Masih? Maaf ada satu tertinggal. Mohon saudara bisa menjawab ya, tidak atau tidak tahu. Tadi saudara sampaikan bahwa akhirnya permintaan saham tersebut ditolak. Pertanyaan kami, sepengetahuan saudara, apakah ada hubungan antara ditolaknya permintaan saham ini dengan ditayangkannya podcast tersebut? Saya tidak tahu. Terima kasih. Mohon izin Yang Mulia untuk menerangkan barang bukti. Satu dulu, sudah cukup, selesai. Ya. Kami ada barang bukti dan juga video podcast. Dan tidak ada mulia apakah atau nanti setelah kita penasihat hukum dan yang mulia. Ya, nanti setelah penasihat hukum. Untuk barang bukti juga setelah ini sekarang. atau silakan Pak. Ini saksi. Baik, silakan. Yang pertama adalah dokumen laporan dari saksi kapasitas sebagai korban terkait permasalahan yang sedang kita permasalahkan hari ini. Dan yang kedua adalah surat somasi dari pihak saksi terhadap terdakwa Fathia dan terdakwa Haris Azhar. Dan yang ketiga adalah surat tanggapan atas somasi nomor 6916 tanggal 29 Agustus 2021 dari pihak terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Somasi yang pertama adalah dari Haris Azhar, somasi yang kedua daripada Fathia. Saksi membenarkan. Selanjutnya tanggapan atau jawaban atas surat nomor 6917 kepada Fathia Maulidiyanti yang ditujukan kepada pihak saksi. Dan ini adalah setelah saudara mengajukan somasi yang pertama, saudara juga mengajukan sebagai bentuk mengklarifikasi somasi kedua. Dan kembali mereka mengirimkan tanggapan tertanggal 2 September 2021. Dan ini somasi yang kedua kepada terdakwa Fathia tertanggal 2 September 2021. Untuk sementara cukup. Apakah mau diperiksa? Pak. Sudah. Ya baik, cukup ya? Sudah tidak ada? Cukup? Ya baik. Pertanyaan, masih pertanyaan? Ya, langsung aja, yang singkat aja.
saudara saksi. Penjelasan kembali saudara saksi. Masih dihubungkan dengan tuduhan bahwa saudara dikatakan bermain-main dan ada hubungan ekonomi, penempatan militer dan politik di situ terkait hubungan dengan saudara. Nah, apakah saudara baik secara personal maupun sebagai Menko Polhukam, sebagai Menko Maritim, maksud saya, pernah melakukan pengurusan izin iup pertambangan maupun pengurusan rekomendasi terkait dengan clean and clean dan pembukaan akses, penyediaan akses jalan ke lokasi tambang, baik terhadap perusahaan tambang manapun maupun perusahaan tambang yang saudara tahu. Yang mulia, Kementerian SDM itu di bawah koordinasi saya. Jadi sebenarnya saudara Haris itu mudah sekali untuk melihat apakah saya ada bisnis di sana. Karena semua izin-izin pertambangan itu harus ada dari Dirjen Minerba. Itu satu. Yang kedua, untuk mendapatkan izin itu harus ada tender. Jadi tidak ada yang orang bisa tutupi kalau ada itu. Jadi sebenarnya kenapa mesti bikin berita bohong? Itu saja saya sayangkan yang mulia. Ya. Kalau kita ini sekarang masih menyebarkan berita dan menyampaikan ke negara-negara asing yang menjelekkan negaranya sendiri, saya nggak habis pikir. Tidak bisa orang siapapun pejabat di Republik ini tidak ketahuan kalau dia punya bisnis tadi di pertambangan. Karena proses itu harus dijalani. Dan itu saya minta sebagai pejabat, sebagai mengkoordinasikan semua, harus dilakukan secara transparan. Jadi yang mulia, sekali lagi yang saya sayangkan itu sebenarnya, jadi kita ini tidak menghargai bangsa kita sendiri. Ya, kita senang menjadi orang pionnya orang lain. Itu yang mulia yang saya sampaikan. Ya, saya baik. sedihnya di sana. Ya, baik. Cukup. Ada beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan di sini. Salah satunya Mama di sini disebutkan satu dia, Doni Monardo. Apakah saudara melakukan jika mereka memiliki kedudukan jabatan, posisi di perusahaan holding Meta ini, perusahaan pertambangan di Papua, apakah benar ini ada hubungan dengan kepentingan saudara atau saudara yang menugaskan atau menempatkan orang-orang ini? Silakan jelaskan. Yang mulia, apa saja pun yang disebutkan tadi, kalau sudah tidak ada hubungan saya tadi dengan Minerba, saya tidak pernah terlibat di sana, perusahaan saya ikut tender atau ikut dapat IUF di sana, ya pastilah tidak betul itu. Jadi sederhana sekali sekarang membuktikannya, tidak susah-susah. Datanya ada publik kok, itu bisa dibuka. Jadi sekali lagi yang mulia, semua di Republik kita ini sekarang kita bikin makin transparan, digitalize. Saya ulangi, digitalize. Jadi yang belum tahu, saya ingin sekalian menyampaikan, hampir semua kegiatan kita di Republik ini sekarang secara bertahap kita bikin terdigitalisasi. Baik. Cukup? Ya. Saksi, selama ini kan orang sering sebutkan saksi dengan sebutan Lord Luhut. Apa yang saudara maknai, apa yang saudara alami ketika statement Lord Luhut didekatkan kepada saudara saksi? Apakah itu sesuatu yang positif bagi saksi? Apakah itu sesuatu yang negatif terhadap saksi yang saksi rasakan? Ya, dalam konteks ini saya rasakan ya negatif, ngenyek saya begitu. Jadi sepertinya ya gimana ya, saya kan bukan anak muda lagi yang mulia. Jadi saya kalau begitu-begitu, dan saya have done a lot untuk sebagai pekerjaan saya sedih. Yang kedua, saksi, dalam rekaman dalam podcast ini menyebutkan kata bermain, yang saudara saksi maknai bermain itu sesuatu yang positif atau negatif? Ya, menurut saya sangat menjijikkan. Oke, baik. Karena saya seorang pejabat negara disuruh bermain-main begitu, dan setiap saya lakukan itu yang buat saya geram juga. Saksi sempat membaca tidak komentar-komentar daripada netizen atau yang menonton di podcast tersebut terkait dengan saudara saksi? Ya, adalah yang negatif pastilah, tapi banyak juga yang membela saya.
Baik, untuk sementara cukup? Ya, baik. Baik, ya kita mungkin sebagai manusia mungkin terbatas juga, artinya kita itu sudah mengingat jam 12 ya, lebih 15 menit. Sebelum kami lanjut kepada saudara penasihat hukum terdakwa, kami skor dulu ya untuk istirahat siang, untuk istirahat makan siang, karena kita semua pasti akan mengalami seperti itu ya, semua. Ya, bagaimana kita skor dulu. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada penasihat hukum setelah skor di persidangan dimulai. Siap? Ya. Baik. Jadi ya, skornya dipastikan belum ini? Ya, kita skor 1 jam, jam 1 lah sudah di sini. Ya, jam 1 sudah di sini semua. Ya, kembali ke ruangan masing-masing. Hah? Oh ya, tidak ada yang menghambat saudara. Silakan. Iya, silakan. Ya. Baik, skor kami sidang kami secara skor ya sampai jam 1 ya. Hadirin dimohon berdiri, majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon duduk kembali. Terima kasih. Sidang Haris Azhar dan juga Fathia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dihadiri oleh pemeriksaan saksi yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dan saat ini majelis hakim menskors hingga jam 1 siang nanti. Adapun dalam keterangannya pada persidangan yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Luhut sempat membeberkan alasannya untuk bahwa dirugikan begitu dengan adanya podcast oleh Haris Azhar dan juga Fathia. Luhut mengatakan bahwa kerugian moral untuk keluarga, anak dan cucu hingga dituduh penjahat ini tidak ia terima. Kemudian tadi juga sempat diperlihatkan bahwa surat somasi dan juga tanggapan yang diberikan oleh pihak Haris Azhar dan juga terhadap pihak dari Fathia. Pemirsa, kita akan nanti informasikan secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur usai jeda.